para dewan juri yang saya hormati, dan teman-teman yang saya cintai karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah wa syukur yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat yang tidak bisa dihitung oleh kita walaupun dengan kalkulator Mbak Citra. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul di teras Masjid Tatiah Kota Umran Jalan Kalibaru RT 01 RW 02 Desa Bagasari Kecamatan Tamu Selatan Kabupaten Bekasi Jawa Barat Indonesia. Di belahan Asia salah satu tempat dari dunia, galaksi Bima Sakti bukan galaksi Andromeda, di ruang lingkup alam semesta yang penciptanya Allah Maha Kuasa, yang insya Allah semoga penduduk-penduduknya masuk surga. Allahumma amin. Salam dan salam mari kita curahkan kepada junjungan kita, tauladan kita, guru kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat dari yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Saya di sini bukan hanya berdiri, tapi juga jalan-jalan sendiri tanpa kekasih yang mendampingi, yang akan memberikan sebuah visi-misi untuk para santri di era globalisasi ini. Iwafillah rahimakumullah. Berbicara tentang santri, kita semua adalah santri. Saya santri, antum juga santri. Apa itu santri? Santri adalah seorang yang telah mengabdikan diri untuk memperjuangkan thalabul ilmi. Bahkan para santri, mereka adalah pembawa negeri, mereka adalah penegak keadilan di era globalisasi ini. Itulah visi-misi yang harus diemban oleh seorang santriwan dan santriwati. Wafillah sekalian, kebanyakan orang luar sana mengira hidup santri itu sulit, hidup santri itu rumit, hidup santri itu terbelit-belit sampai otaknya melilit. Padahal saudara-saudara ketahuilah, hidupnya seorang santri, hidupnya seorang thalabul ilmi, dialah orang yang hidup paling elit di muka bumi ini. Jangan malu kalian dipanggil santri. Yang ikhwan, jangan malu mana-mana pakai peci kesasi sorban sendiri. Yang akhwat, jangan malu kalian dipanggil santriwati, pakai serba islami. Aurat pokok tutup karena cinta kepada ilahi. Dan saya meyakini bahwa santri adalah orang yang paling cinta NKRI. Ikhwan sekalian, di era globalisasi saat ini, kita tidak hanya memerlukan ilmu agama, melainkan juga harus mengerti dan menguasai perkembangan dunia dan perubahan zaman. Tapi kita bisa lihat sana banyak orang yang terseret terlalu jauh oleh perkembangan dunia, sehingga pergaulan menjadi hancur, orang yang menjadi rusak, akhlaknya menjadi bejat. Kenapa? Karena mereka menggunakan teknologi hanya untuk kesenangan dunia. HP yang tadinya alat untuk mencari informasi, yang tadi alat untuk komunikasi, tapi malah mereka gunakan untuk melihat sesuatu yang tidak diridhoi. Contohnya, orang yang lemah imannya, kurang ketakwaannya, buruk akhlaknya, hancur moralnya, lalu dia main TikTok dan sebagainya, maka bisa jadi gelap sudah dunia ini. Mungkin ketika lagi main TikTok, yang awalnya muncul langsung bercadar, pas ke bawah lagi hilang cadarnya, ke bawah lagi hilang duduknya, makin ke bawah lagi hilang bajunya, celananya dan sebagainya. Maka bisa jadi dia akan terjerumus ke dalam sesuatu yang disalahgunakannya. Lalu bila sekalian, apa peran santri atas hancurnya era globalisasi ini? Tidak lain dilakukan adalah selalu menegakkan kebenaran dan melawan kebatilan. Betul apa betul? Dalam kata ayat beramar ma'ruf nahi munkar, Allah telah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 110 halaman 3 juz 4 halaman 4 di halaman 64 di Al-Qur'an, sebelah kiri bagian atas sedikit bawah, kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kuntum khairu ummah, kalian adalah umat terbaik, ukhrijat lin-nas, di antara seluruh manusia. Kenapa kita umat terbaik? Ta'muruna bil ma'ruf, karena kita menegakkan kebenaran, wa tanhauna 'anil munkar, karena kita melawan kemungkaran. Maka ya Allah sekalian, ada dua hal yang harus diperankan oleh santri. Yang pertama, amar ma'ruf atau menegakkan kebenaran. Dalam kehidupan ini tentu ada aturan-aturan yang harus kita jalani, tentu ada hukum-hukum yang harus kita tegakkan walau seorang diri.
Jadi kita sebagai para santri teruslah tegakkan kebenaran dengan berani, tetaplah tanamkan diri qulil haqqa walau kana murran. Katakanlah, tegakkanlah yang hak walaupun itu pahit. Yang kedua yang harus diperankan oleh santri adalah nahi mungkar atau melawan kemungkaran. Kita bisa lihat zaman ini kemungkaran bertebar di mana-mana, mabuk di mana-mana, minuman keras merajalela, zina mendunia. Maksiatan menjadi hal yang biasa di antara manusia. Maka dari itu, dengan maraknya kemungkaran, dengan hancurnya keadilan, dengan banyaknya kezaliman, disinilah para santri berperan. Ketika melihat orang yang berpacaran, arahkan. Ketika melihat orang yang mabuk-mabukan, luruskan. Ketika melihat orang yang menyalahgunakan kekuasaan, ingatkan. Ketika melihat orang yang berzina, yang jelas-jelas depan mata, pisahkan. Jangan malah menonton, apalagi ikut kuda-kudaan. Na'udzubillah ini. Maka ayolah sekalian, bisa kita simpulkan bahwa tugas santri, peran santri di era globalisasi adalah mendakwahkan kalimat ilahi. Era ini era yang paling bergengsi, era di mana teknologi semakin canggih tak tertandingi. Dari mulai gedung-gedung yang tinggi, motor-motor yang cepat bagaikan Rosi, taman-taman yang indah bak surgawi. Seperti yang kita ketahui, teknologi zaman ini canggihnya di luar nalar manusia sawi. Sebagai seorang santri, sebagai seorang thalibul ilmi, pandai-pandailah menggunakan teknologi. HP yang tadinya alat untuk mencari informasi, yang tadinya alat untuk komunikasi, tapi ketika santri yang memiliki, maka HP menjadi sarana untuk berdakwah di negeri ini. Betul apa betul? Sosmed yang tadinya alat untuk mencari kesenangan, yang tadi mencari alat untuk hiburan. Tapi ketika santri yang menggunakan, ketika santri memainkan, maka sosmed menjadi sarana untuk menegakkan kebenaran dan melawan kebatilan. Betul apa betul? Jadi, wahai para santri, berdakwahlah kalian di negeri ini. Dakwah adalah tempat sarana untuk mencari solusi, bukan mencari sensasi apalagi selfie. Maka sekali lagi saya katakan, wahai para santri, jadilah kalian solusi, bukan hanya untuk diri sendiri, melainkan untuk bangsa dan agama yang kita cintai ini. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Saya Haris Indonesia Sawi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.